Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara soal kerendahan hati, rasanya buat kita itu sebuah ungkapan yang enak untuk kita ungkapkan, tetapi sulit untuk dijalankan. Mengapa? Karena kita sebagai manusia tidak dapat dilepaskan dari sikap kita untuk mementingkan pribadi kita terlebih dahulu, yang kita kenal dengan sikap egosentris. Berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat pada orang lain. Situasi ini juga yang terjadi dalam jemaat Filipi, sehingga Paulus menyurati mereka dengan mengatakan di ayat 2, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan dilanjut dengan ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah, ya, ada kata hendaklah di sini. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Melalui sapaan ini Paulus mengajak kepada jemaat di Filipi untuk tidak mementingkan dirinya sendiri. Sebab sikap egosentris, berpusat pada diri sendiri dan kepentingan pribadi, dapat mengoyak kesatuan jemaat, kesatuan keluarga. Dalam bagian ini, Paulus mengingatkan bahwa setiap kita di dalam kehidupan persekutuan kita, baik persekutuan dalam wujud rumah tangga, dalam wujud gereja, atau bahkan di tengah masyarakat, dimanapun kita ditempatkan, kita harus merendahkan hati kita. Tidak memusatkan pada kepentingan diri sendiri, melainkan kepada kepentingan orang lain. Kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Melalui pesan ini, Paulus juga mengajak kepada kita untuk meneladani Yesus Kristus, meneladani Allah yang walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia turun mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan kita, untuk menebus kita sebagai umat yang telah ditebus Allah. Marilah kita meneladani sikap Yesus ini di dalam keseharian kita dengan selalu merendahkan hati,
dengan selalu mementingkan bukan kehendak pribadi kita, tetapi kehendak Allah. Marilah juga kita menggunakan diri kita untuk boleh mewartakan kebaikan Tuhan, di mana orang dapat merasakan lewat sikap kita yang mau merendahkan hati kita, menurunkan ego pribadi kita, dan mementingkan kepentingan bersama, kepentingan Allah, kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita. Marilah kita merenungkannya. Apakah sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan, kita masih lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi kita, atau kita lebih banyak mementingkan kehendak Allah untuk boleh kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Sudahkah kita menjadi contoh sebagai orang-orang yang berupaya untuk terus merendahkan hati kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, dengan benar-benar meneladani Yesus Kristus, menjadikannya sebagai pegangan hidup, menjadikannya sebagai panutan kita, dan tidak mementingkan diri kita sendiri di dalam mengambil segala keputusan? Dan bersediakah kita untuk terus diubahkan oleh Allah menjadi pribadi yang makin hari makin baik seturut dengan kehendak-Nya? Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah melalui perenungan kami malam hari ini, bacaan kami pada malam hari, kami diingatkan untuk merendahkan hati kami, untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun ego pribadi kami, melainkan kepentingan bersama, kepentingan yang lebih besar, kehendak-Mu yang boleh kami nyatakan. Mampukan kami, tolong kami, agar kami boleh menjadi umat yang setia mencerminkan kasih-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan mengingatkan bahwa pada esok hari, dari Rabu, kita akan ada bincang sersan, perbincangan tema yang serius tetapi santai pada pukul 7 secara online lewat link Google Meet. Juga mengingatkan kepada seluruh pengurus komisi maupun kelompok kerja agar mengumpulkan laporan triwulanan pada paling lambat hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 3 sore paling lambat sudah diterima di email GKI Cicurug atau dapat disetorkan langsung ke TU GKI Cicurug. Mohon formatnya disesuaikan dengan format yang berlaku. Bapak Ibu para pengurus dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan majelis pendamping kelompok kerja ataupun majelis pendamping komisinya masing-masing. Juga mengingatkan pada hari Minggu setelah kebaktian kedua ada rapat koordinasi triwulanan pada sekitar pukul 11 setelah ibadah kedua. Diharapkan seluruh pengurus komisi dapat hadir. Seluruh pengurus komisi dan kelompok kerja hadir di dalam rapat koordinasi tersebut dan membawa presentasinya. Setelah juga mengumpulkan laporan pada tanggal 16 Juni 2022 hari Kamis. Kiranya menjadi perhatian dan berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.